Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari mahasiswa mata kuliah dalam perundang-undangan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka yang tetap semangat dan berbahagia. Pada awal minggu pertama tutorial online ini, kita akan bersama-sama mempelajari materi yang berkaitan dengan mengenal keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Kompetensi yang akan dan harus rekan-rekan kuasai setelah mempelajari materi ini adalah mampu menjelaskan dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, fungsi, wewenang, dan kewajiban Mahkamah Konstitusi, asas, sumber, dan persidangan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sejarah judicial review pertama yaitu tentang bahwa pengujian produk hukum, yaitu legislative review, executive review, dan judicial review. Judicial review adalah sebuah bentuk implementasi dari check and balance. Hal ini dipelopori oleh Hans Kelsen dan mendunia akibat kasus Madison melawan Marbury. Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Lembaga semacam Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya pernah digagas oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI. Lalu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juga sudah mengatur kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pasal 5 ayat 1 MPR nomor 3 MPR 2000 pernah memberikan kewenangan kepada MPR menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Namun, hal ini dianggap tidak sesuai dengan konsep negara hukum karena bagaimanapun MPR adalah gabungan dari DPR dan DPD sehingga dianggap tidak sesuai dengan prinsip check and balance dari negara hukum. Mahkamah Konstitusi kemudian lahir sebagai konsekuensi negara hukum dan amanah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan Mahkamah Konstitusi hingga saat ini. Pada pasal 24C dan pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini merupakan pasal yang menjadi landasan konstitusional pembentukan Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian dibuatlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, undang-undang yang pertama kali mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang mengubah beberapa hal, yaitu masa jabatan ketua dan wakil ketua MK 2,5 tahun, lalu usia minimal hakim MK 47 sampai 65 tahun, lalu syarat minimal pendidikan hakim Mahkamah Konstitusi adalah S3, dan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian pada tahun 2014 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 sebagai reaksi atas kasus Akil Mukhtar, mengatur ulang syarat dan tata cara pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi, dan masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi kembali menjadi 5 tahun. Kemudian pada tahun 2020 terjadi perubahan lagi pada undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yaitu masa jabatan ketua dan wakil ketua MK menjadi 5 tahun, masih sama, dan usia minimal hakim Mahkamah Konstitusi adalah 50 tahun dan maksimal 70 tahun. Fungsi Mahkamah Konstitusi sendiri adalah sebagai pengawal konstitusi, penafsir final konstitusi, pelindung hak asasi manusia, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung demokrasi. Wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian wewenang Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar
lalu memutus pembayaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah ius curia novit, lalu persidangan terbuka untuk umum, independen dan imparsial, peradilan secara cepat, sederhana, dan murah, lalu hak untuk didengar secara seimbang, lalu hakim aktif dan pasif dalam persidangan, dan yang terakhir adalah praduga keabsahan. Persidangan di Mahkamah Konstitusi dimulai dari pemeriksaan pendahuluan, lalu pemeriksaan persidangan, lalu rapat permusyawaratan hakim, dan pengucapan putusan. Itulah yang akan kita pelajari dalam sesi 1 mata kuliah teori perundang-undangan. Semoga apa yang Bapak dengar, Bapak pelajari bisa mendapatkan kemanfaatan untuk kita semua. Jangan lupa juga untuk mengisi atau menjawab di forum diskusi 1 yang sudah tersedia di web e-learning UT ataupun dari aplikasi yang sudah Bapak Ibu pegang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.